perkenalkan, nama saya Arni Iswari. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Dumai. Pada video kali ini, saya ingin berbagi praktik kepada teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas tentang materi matriks. Saya menyadari bahwa setiap murid itu memiliki kemampuan dan minat yang berbeda, namun mereka mempunyai hak yang sama untuk mereka berkembang dan maju sesuai dengan kodratnya. Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya melakukan asesmen diagnostis, yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif. Pembelajaran berdiferensiasi ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda yang tadi. Itu meliputi kesiapan murid belajar, kemudian minat murid, kemudian potensi atau gaya belajar murid. Untuk gaya belajar, kita akan mengambil angket dan meminta bantuan dari guru BK untuk mengelompokkan gaya belajar mereka, baik itu audio, kemudian visual, dan kinestetik. Ya, Oke, sebelum berdoa, kita seperti biasa kita mendengarkan listening ya, biar kamu lebih semangat dalam kegiatan yang akan kita jalankan pada hari ini. Bunda minta kamu tegak semua, kemudian semuanya harus gerak ya, tidak ada pakai malu-malu, gerakkan semuanya, keluarkan ekspresi kalian dalam musik yang akan saya tampilkan. Bisa kan? Bisa. Oke, silakan berdiri. Burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, bulan melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, silakan duduk. Gimana? Udah mulai namanya? Nanti ketika dalam penyampaian apapun harus suara besar ya. Karena kita sudah apresiasikan semua gerakan, kamu harus semangat, tidak ada yang ngantuk lagi ya. Ya, Bu. Oke. Kalau kelas kita lanjutkan berdoa. doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
basket? Berarti masukkan basket berapa orang? 5 ya. Tolong sekretaris catat ya, sama saya. Oke, berarti 5 orang yang masuk. Alhamdulillah kemarin banyak yang masuk ya. Hari ini sudah berkurang dan tidak masuk. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, seperti biasa kita mempunyai kesepakatan kelas, ya kan? Kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Kira-kira yang pertama apa? Di tangan. Oke. Oke, apakah semua HP sudah terkumpul? Sudah. Ini kok si HP-nya? Oke, HP-nya kumpulkan tengah-tengah biar kamu lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Oke, simpan HP dulu, nanti setelah belajar dengan saya baru dipakai lagi. Yang kedua apa? Oke, Kelas harus bersih. Oke, kelas harus bersih. Ini kira-kira bersihnya ada saya ya? Oke, saya berharap ini sampai jam terakhir terlalu bersih. Saya tidak mau ketika pembelajaran masih nyapu-nyapu di kelas. Ya, kita biasakan mulai dari awal pembersihan. Oke, yang ketiga? Tidak terlambat. Tidak terlambat. Oke, konsekuensi kita tidak ada ya terlambat. Kalau terlambat kita sesuai dengan kesepakatan kelas kita apa yang akan dibuat. Harus terima ya. Oke, yang keempat. Nah, Stefan. Seragam harus lengkap. Gimana? Seragam harus lengkap. Seragam harus lengkap. Siapa yang lengkap nih? Ada yang kaji ke kelas lain? Oke. Lengkapnya jangan gara-gara saya ya. Saya berharap memang semua lengkap sampai pulang sekolah. Jangan habis jam matematika kamu langsung buka kaju, langsung buka semua atribut kelas, atribut sekolah yang harus kamu pakai sampai sore hari. Yang kelima apa lagi teman-teman? Oke, Rizky. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Hah? Mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, jadi? Hah? Oke, tolong ya. Matematika itu mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, itu semua sudah kita catat di buku kamu biar kamu pandang-pandang apa kesepakatan kelas kita. Kalau kamu lupa boleh dibaca kembali. Itulah perjanjian kita sebelum pembelajaran. Jadi saya minta kamu mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang tidak paham boleh bertanya. Jangan takut salah. Namanya belajar harus ada salah. Saya intinya kamu maju ke depan nanti presentasikan apa yang kamu tahu. Soal salah nanti urusan saya. Saya yang akan mengoreksinya kesalahan kamu dan kita benarkan cari kebenaran dari yang kamu buat salah. Oke. Setelah kita sepakatan kelas, sebelum kita masuk materi kita abstraksi dulu. Oke. Hari ini kita masuk matrik. Di dalam matrik itu kita dasar awalnya kamu sudah belajar nggak sistem persamaan linear 3 variabel? Sudah. Berapa? 10. SMP? SMP SPDP atau SPLDP? Hah? SPLDP. Jadi kalau SMP kamu SPLDP kelas 1 SMA SPLDP. Jadi untuk matrik kedua-duanya kita pakai tergantung soal yang akan kita kerjakan. Bisa semua ya SPLDP? Bisa. Perlu diulang ya? Oke, diulang. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan saya minta agar memahami tentang definisi sebuah matrik, kemudian apa itu ordo sebuah matrik, dan apa itu matrik yang sama. Jadi kita belajar 3 konsep. Jadi satu hari ini kita belajar itu tujuan kita adalah satu memahami apa definisi matrik, yang kedua ordo yang sama, yang ketiga matrik yang sama. Oke, tadi malam saya sudah share, sudah baca sedikit materinya kan? Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin melihat kamu video pembelajaran tentang matrik. Saya kasih kilasan sedikit tentang matrik. Nanti saya minta pendapat dari video yang saya sajikan ya. Permasalahan yang pertama. Berulang lagi atau udah?
Oke, pemasangan kedua LTH. Kamu lihat apa kamu simpulkan dari hasil video ini ya. Oke, video yang ketiga. Ini sering sekali kamu lakukan nih. Tetap semangatnya dalam belajar matematika bersama Pak Alex. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Pada tadi siang, Pedro bersama teman-teman kantornya ingin membeli nasi goreng sebanyak 25 bungkus lewat aplikasi GoFood. Pedro pun segera menghubungi penjual nasi goreng tersebut serta menyampaikan request pesanan dari teman-temannya kepada penjual nasi goreng tersebut. Pesannya seperti ini. Nasi goreng 25, yang 24 telur pisah semua, yang satu dicampur. Yang dipisah dalam ceplok setengah matang, dalam ceplok matang, 4 dadar kering agar gosong, 4 dadar jangan terlalu kering. Yang ceplok setengah matang, 4 yang pedas, 2 sedang, 2 pedas. Yang ceplok matang 2 agak pedas, 4 sedang, 2 pedas. Yang dadar kering agak gosong 1 agak pedas, 1 sedang, 2 pedas. Yang dadar agak terlalu kering 2 agak pedas, agak pakai kecap. Yang 1 pedas agak pakai kecap, yang 1 pedas pakai kecap. Setelah membaca isi pesan tersebut, penjual pun merasa bingung nih cara memahami pesanan dari pelanggan ini. Nah, kira-kira gimana ya cara agar penjual nasi goreng tersebut dapat memahami maksud dari isi pesanan tersebut? Yuk kita bantu. Oke, dari 3 permasalahan tadi, sampai bisa menyimpulkan apa isi dari videonya. Oke, Zania. Kalau kita belanja di sebuah kafe berarti bisa dibuat dalam hati. Oke, tapi dalam kehidupan sehari-hari kamu makan-makan di kafe-kafe itu berarti itu sebuah pembelajaran tentang matris. Jadi kita belanja pesan nasi goreng 1, Indomie 1, Migo 1, kamu belanja di Gulai, di kantin Kak Poni, itu sudah termasuk pembelajaran matris. Yang kedua ada yang bukan? Nah, Stefan. Ternyata di dalam jual beli bisa diaplikasikan ke matris. Nah, jual beli apa saja? Mau jual beli barang, mau makanan, pokoknya dalam penjualan kamu bisa tahu berapa harganya, bagaimana cara menjumlahkan seluruh yang kamu belanjakan dengan menggunakan matris. Jadi selain menggunakan SKTP tadi, kita bisa menentukan suatu elemen itu dengan menggunakan sebuah matris. Jadi mencari sesuatu itu tidak harus dengan satu cara. Jadi kamu sekarang belajar tentang apa itu matris. Kita lagi simpulin 3? Oke. Seperti masalah di depan biasanya diselesaikan dengan cara SPLTV. Ternyata soal ini bisa diselesaikan dengan dalam bentuk matriks. Oke, tadi ya bahwa dalam pembelajaran tadi bahwa selain menggunakan SPLTP kita bisa menggunakan matriks. Dari ketiga kesimpulan tadi agak sedikit mengarah ke arah matriks. Oke, sebelum saya menjelaskan materi tentang matriks, nanti kita kerjakan soal. Dalam soal itu saya jelaskan apa itu matriks sampai penjelasan matriks. Tetapi kamu harus tahu dulu apa itu matriks. Seperti biasa kita sudah bagi dalam 3 kelompok gaya belajar nih, ya. Dalam gaya belajar itu saya sudah mengambil analisis, asesmen, dan notis, yaitu ada visual. Ini visual ya. Kemudian ini audio, ini kinestetik. Nanti saya jelaskan bagaimana tekniknya untuk kinestetik, cara program pekerjaannya. Untuk visual seperti biasa ya, memakai buku paket yang saya berikan. Bawa bukunya? Oke, kalau nggak ada boleh pinjam ke kawan-kawannya yang punya. Pinjamin bukunya ke kawan-kawannya. Kemudian yang audio seperti biasa malam saya sampaikan. Oke, tolong diulang sekali lagi. Kalian boleh buka HP tapi khusus untuk video. Dan yang lainnya, oke silakan. Yang estetik. Ada bukunya? Oke, pinjamin bukunya bagi nggak punya. Oke, untuk visual, tolong kamu buka. Buku ada. Oke, satu dua aja, satu dua. Tentang matriks itu, kenapa saya mengambil matriks di bab 3? Karena
nanti kamu lanjut pada matematika lanjut. Ada beberapa kelas yang punya matematika kan? Mereka banyak matematika juga. Maka kami sepakat guru bidang studi mulai dari bab 3 biar nanti guru matematika lanjut gampang untuk melanjutkan tentang materi. Kayak halaman 100 berapa nih? 121 untuk yang visual. 121 tolong pahami sampai dengan kesamaan dua buah matriks. Samaan dua buah matriks. Oke, nanti saya berikan soal 3 kelompok baru kamu bahas. Jadi kamu pelajari dulu, kamu pahami dulu isi materi itu, baru kamu bahas. Nanti kita bersama-sama bahas. Saya sampaikan materi yang sebenarnya. Jadi kamu dulu, apa ide kamu, apa yang kamu pahami. Nanti saya luruskan sebagai guru bidang studi. Oke, visual, tolong dengarkan, mau answer kan? Oke, tolong dengarkan. Buka betul-betul video yang saya berikan, jangan buka yang lain. Saya tidak coba kita. Oke, sini kalian semuanya. Oke, kita melakukan apa itu matriks? Saya jelaskan. Oke, coba kamu bikin posisi baris 3 kolom 4. Enggak? Cukup enggak baris 3 4. Kita kayak basket nih. Lepas ya. Oke, lagi. Oke, untuk lebih nampak ya dulu semuanya. Nah, ya tolong Ruben, ini saya jelaskan sedikit, nanti kamu yang menampakkannya. Tolong dari saya jelaskan ini, nanti saya kasih soal 3 kelompok, kamu sudah bisa menjawabnya ya. Oke, sebuah matrik itu kan terdiri dari susunan baris dan kolom. Oke, untuk yang baris tadi kita seperti ini kan, baris mendatar. Oke, kira-kira saya mengganggu yang apa? Enggak ya? Oke, untuk yang baris kita mendatar, untuk yang kolom kita tegak. Seperti biasa ya, itu ya tahu lah kamu mana yang baris, mana yang kolom. Oke, kita mulai sekarang. Baris dari sini. Kita mulai baris dari yang ini aja, seperti papan tulis kan. Itu mana? Oke, untuk susunan matrik itu kan kita buat seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian kita mulai start dari sini aja. Anggap aja kami tegak di sini. Ya. Berarti yang baris yang mana di sini? Nah, berarti sekitaran Luki sampai Monica. Berarti inilah baris pertama. Baris kedua? Oke, baris ketiga? Oke, dah. Kemudian dari gambar ini kami tegak, kolom pertama itu yang mana? Nah, mulai dari Luki. Berarti ini Luki kolom pertama. Jadi Luki ini baris berapa? Kolom 1. Oke. Jadi kita nengok dari gambar aja dulu, karena kamu nanti menggunakan buku kan seperti ini gambarnya. Oke. Jadi kamu harus tahu dulu posisi di mana baris, posisi di mana kolom. Oke. Coba saya dulu sebelum si Ben bertanya. Yang mana yang baris 2 kolom 3? Oke, Balkis. Yang baris 3 kolom 1? Oke, Stefan baris 3 kolom 5? Nah, tidak ada ya. Oke, jangan dipaksa supaya ada. Jadi yang ada di sini cuma sampai baris 3 kolom 4. Ada cuma baris 3 kolom 4. Kalau ada barisnya lebih dari 3, berarti kamu mau jawabnya langsung himpunan. Bisa? Oke. Nah, coba Ruben. Baris 2 kolom 1. Baris 3 kolom 1. Baris 2 kolom 4. Baris 3 kolom 2. Baris 2 kolom 3. Cepat angkat kalian ya. Lanjut. Ada salah nih. Baris 1 kolom 1. Baris 3 kolom 4. Baris 1 kolom 4. Baris 2 kolom 2. Baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Luki. Nah, coba kamu tanya sama dia, dan apa baris berapa, kolomnya berapa? Tunjuk aja kamu baris berapa, kolom berapa? Kamu. Kita malah kamu betul.
berapa? Baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Bagus. Kamu? Baris 3 kolom 2. Bagus. Kan harus sama laki, wanita. Ini? Baris 3 kolom 3. Oke, bagus. Yang di ujung sana? Baris 1 kolom 4. Oke, bisa ya? Berarti kamu sudah bisa memahami yang mana yang baris, yang mana yang kolom. Nanti kalau kamu ketemu soal susunan bentuk matrik, bisa kamu jawab, oh ini barisnya 3 nih, ini kolomnya 1 nih, oh ini barisnya 4 nih, ini kolomnya 5. Kalau tidak ada, jangan dipaksa ada. Kamu langsung jawab aja himpunan kosong. Ini sebuah matrik. Jadi matrik itu terdiri dari apa tadi? Oke. Sekarang dalam matrik itu ada namanya matrik transpos. Transpos itu artinya si baris menjadi si kolom. Si baris menjadi si kolom. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Begitu seterusnya. Kalau kita lihat dari gambar, yang mana yang baris 1? 1, 2, 3. Berarti kalau kita ingin mentransposkan, yang mana kolom 1? 1, 2, 3. Berarti kita letakkan menjadi sebuah kolom. Kemudian 4, 5, kemudian 7, 8, 9. Nah, dari yang kalian buat ini, nih, kita bisa saya buat transpos. Dari kamu duduk posisi kayak gini, kita bisa buat transpos berarti dari baris pertama menjadi kolom pertama. Oke, saya coba buat. Tolong barisan kalian ini transposkan. Bagaimana caranya? Transposkan, ada salah. Ya kamu sampingnya ya. Ada bergerak lagi. Oke, kamu sampingnya tadi. Betul? Saya lupa posisi barisnya. Ini ada balik nih. Yakin? Oke, kita coba dulu. Tadi kamu hafal kan baris berapa tadi kan? Oke, namanya? Saya lupa. Rizky, kalau baru kan? Rizky tadi baris berapa? Yang tadi awal, baris 2, kolom 2. Kita lihat betul nggak kamu pindah posisi kamu nih. Sekali kamu acak-acak kan? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, posisi kamu ini sekarang berada di baris mana? Baris 2, kolom 2. Apakah betul? Betul. Ditransposkan. Tadi awalnya kamu baris berapa? Awalnya tadi baris 2, kolom 2. Ini sekarang udah kita transpos nih. Apakah betul si apa namanya? Rizky baris 2 kolom 2? Betul. Nah, apa bedanya nih? Karena semua sama-sama angka 2. Kita lihat lagi. Rizky Ramadan. Tadi kamu baris berapa? Baris 3 kolom 2. Kolom 2. Kita lihat betul nggak kita pindah nih? Oke, sekarang kamu pindah nih. Posisi kamu pada baris berapa? Sekarang baris 2 kolom 3. Baris kedua, kolom ketiga. Betul? Betul. Artinya, jadi dia kolom kedua pindah ke kolom ini ke apa ya? Nah, ini kolom kedua berarti menjadi baris 2. Baris ketiga berarti menjadi kolom 3. Cek. Bisa? Oke, itulah inti dari materi kita hari ini. Jadi kamu harus tahu yang mana posisi baris, yang mana posisi kolom. Kemudian kamu harus tahu lagi yang mana matrik ditransposkan. Oke, kemudian kamu harus tahu apa itu ordo. Kamu udah tahu baris kan? Berarti ordo itu adalah baris kali kolom. Oke, Balkis, yang kamu buat sekarang ini sekarang ya posisi sekarang ini apa ordonya? 4 kali 3 karena barisnya 1, 2, 3, 4, kolomnya 1, 2, 3, maka ordonya baris kali kolom. Kira-kira artinya ya. Oke, kita diskusi sama kelompok kalian estetik. Nanti saya kasih soal. Kalau sudah oke, kita mau kembali ke meja kerjakan soal kita kelompok saya berikan. Oke, silakan. Mari.
Udah sampai jadinya. Udah sampai kesamaan geometrik? Oke, video sudah selesai. Oke, siap diskusi menjawab soal ya. Oke. Nanti saya kasih lembar LKPD, kamu diskusikan bersama-sama. Kalau ada beda pendapat jangan berkelahi. Jawab dulu dengan suara yang terbanyak, ambil itu jawabannya. Nanti kita bahas bersama. Ya, jawab jangan takut salah. Jawab saja menurut yang kamu tahu dulu. Nanti tugas saya yang membenarkan. Bisa ya? Oke. Saya beri waktu berapa menit? Berapa nih? Bisa sekitar 15 menit? Bisa ya. Lagi ya 2 kelompok ya. Nanti yang dikumpulkan 1 saja ya. Letakkan di depan. Kita bersama-sama. Sini datang ya. Lepaskan aja kertas apa ya, tangga-tangga aja. Itu di halaman dulu ya. Halaman dulu. Bantu Rizky, kelompoknya Rizky. Ramadan. Tanggakan aja kertasnya, biar bisa berbagi semua. Bagi-bagi tugasnya, nanti baru tukar dan cukup waktunya. Oh ya. Apa nih?
lagi suka baca. Isi kertas ya. Iya, mereka bisa bantu. Aku lagi nyari. Sama ada dapat semua kita baca. Buka berapa? Randy. Buka ya etarnya Bapak. Saya balik balik. Ini halamannya ya. Halaman 1 kan. Kamu osis. Kopi jangan pakai. Kopi saya deh. Nanti ada kelompoknya yang kasih ya, perwakilannya. Berapa? 2 orang ya. Jadi masing-masing kelompok lampirkan. Nanti saya minta soalnya 2 orang. Jelaskan masing. Jadi kalau beda dengan pendapat kelompok lain, tolong apa? Lampirkan ya. Apa? Kita tengok mana yang benar. Kenapa gak sih? Hah? Baca. Ini megang pakai ya? Ini 2 nih. Oh, mejanya ada orang ya? Nanti setelah masing-masing jawab, bareng-bareng lagi ya. Kesepakatan beran, cocok nggak dengan jawaban yang misi kawan kamu tuh? Kamu itu masing-masing ya. Nanti sepakati betul nggak jawabannya, ya? Kalau bulan Februari ada beda, itu makanya Nanti pertinggalannya diisi sama ya.
kalau kamu presentasinya kamu tengok jawaban yang sama dengan kamu. Ya, nanti ada ketinggalannya. Jadi semua itu diisi jawabannya. Jadi ketika kalau kamu menjelaskan kamu cek. Ya, jadi beda yang dikumpulkan dengan yang diletakkan. Ada ketinggalannya. Kamu katakan yang mana beda. Sedikit juga. Nah, saling. Jadi kita jelaskan kamu bedanya. Jadi semuanya, jadi ada ketinggalan bedanya. Yang saya kumpulkan satu aja. Isi semuanya, saya sudah lihat harusnya. Ini dia baris C, ini yang C, matrik C. Berarti baris ke sini. Oke, di dalam RKPD ada A1, 2 misalnya. Artinya apa tuh? Artinya baris 1 kolom 2. Yang pertama itu namanya baris, yang kedua kolom. Oke, ada tampilkan di depan pakai pena ya.
Jangan pakai pensil, nampak nanti mata rusak. Yang ditampilkan di depan pakai pena. Oke, 3 menit lagi. Dua menit lagi. Oke, itu yang mana belum diisi. Nanti ya, bukan ya. Masing-masing kelompok tempelkan kertas jawabannya di sini. Ini tadi kamu cara belajar kamu tadi menggunakan audio, visual sama kinestetik. Tolong ditempelkan masing-masing kelompoknya, silakan. Buatkan kelas. Buatkan kelas, buatkan kelompok. Tempelkan tentang apa itu matriks, tempelkan materi tentang transpose, tempelkan materi tentang kesamaan dua matriks. Oke, tolong kelompok masing-masing tempelkan. Ada tertinggal ya. Oke, kelompok masih siap boleh tempelkan. Nih, rapi. Ya, apa ya soalnya? Apa yang per item ya? Yang pertama
definisi, yang kedua apa transponsnya, yang ketiga apa kesamaannya. Guys, silakan ayo, nanti waktu kalian ikut. Audio gimana? Apa ya?
Aku dulu baru coba. Iya, baru coba. Oh ya, ini yang hanya yang ini ya. Oke. Yang audio bantu, aku mana? Lagi dipakai pun. Hah? Lagi dipakai itu klipnya. Oh, rasanya dibutir. Apa lagi? Masuk. Enggak ada nama tutup. Boleh pindah ya? Ke sana pindah ya? Ke sini dia. Pindahan dari kelas? 90 dari sini. 11 aja. Cek dengan siapa ya? Vanessa? Iya. Pindah ya? Masa gitu? Yang pengertian, transport sama kesamaan. Nggak sama kayak ini Bu. Hah? Nggak sama kayak orang. Ini sama? Mana? Artikel pertama. Ini yang penting. Terus apa lagi? Itu artikel kedua. Nah, itu sini. Oke, dah. Atau lagi dua deh. Oke, alhamdulillah selesailah mengerjakan soal kamu secara mandiri. Tadi kita sudah mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, konten, kamu belajar materinya apa, kemudian proses, kamu
berdiskusi dengan kawan kelompok kamu untuk mencari hasil yang saya berikan LKPD-nya. Sekarang kita yang terakhir itu produk. Produk itu ini aja hasil dari kerja kelompok kalian. Sebelum kita membahas hasil kerja kelompok kamu, kita referensi sebentar aja, bisa kan? Semuanya tegak, saya minta kamu bergerak semuanya sesuai dengan motif yang saya berikan. Ayo. Goyang ya. Jangan titik pokoknya goyangnya. Ayo tangan diputar. Soal yang diberikan. Oke, kita masuk ke dalam kelompok. Saya ingin yang kelompok audio visual dulu. Coba perwakilan dari 2 orang saja menjelaskan. Kita kan ada 3 sub, kita bagi 3 saja. Yang kelompok visual ya. Yang pertama, visual terserah kamu mana terserah. Ambil satu materi aja. Tangan kan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai kesamaan dua matriks. Besok dulu. Nah, yang kelompok lain tengok kesamaan dua matriksnya sama nggak dengan kelompok mereka? Ya, kalau ada yang beda, tolong ajukan. Ya, vektor B sama. Silakan. Jadi di sini ada cermati tiga daftar di bawah ini jika disajikan dalam bentuk matriks. Adakah matriks yang elemen-elemen seletaknya sama? Pilih matriks yang elemennya itu seletaknya sama. Nah, pada soal di sini kita lihat daftar harga pada bulan Januari itu sama dengan daftar harga pada bulan Maret. Sedangkan bulan Februari itu berbeda dari bulan Januari dan bulan Maret. Maka yang kita ambil adalah bulan Januari dan bulan Maret. Januari sebagai matriks A dan bulan Maret sebagai matriks B. Nah, ordo untuk matriks A yaitu 4 dikali 2. Barisnya ada 4 dan kolomnya ada 2, sehingga ordonya menjadi 4 dikali 2. Berikutnya untuk matriks B juga sama, yaitu 4 kali 2. Barisnya ada 4 dan kolomnya ada 2. Pada soal terdapat A baris 1 dikali kolom 1. Maka di soal kita cari yang barisnya 1, yang pada kolom 1 itu terdapat harga 7.000 pada matriks A. Oke, nanti kan yang lain 7.000. Santai ya, jangan salah ya. Sama kelompok lain beda. Lanjut. Selanjutnya pada matriks A yang kedua, soalnya itu baris yang kedua, kolom yang pertama yaitu 16.500. Selanjutnya pada A baris yang ketiga, kolom yang pertama itu harganya 10.000. Lalu baris yang keempat, kolom yang ke-1 itu ada harga 9.000 pada matriks A. Selanjutnya matriks B. Nah, pada matriks B untuk baris pertama dan kolom pertama yaitu 7.000. Terus baris kedua pada matriks B, baris kedua kolom pertama yaitu 16.500. Matriks B baris ketiga dan kolom pertama 10.000, dan matriks B baris keempat dan kolom pertama yaitu 8.000. Selanjutnya pada baris pertama kolom yang kedua pada matriks B itu 7.500. Mama ya, beda ya. Lanjut. Pada baris yang kedua kolom kedua itu ada 16.000. Baris ketiga kolom kedua itu ada 10.000 dan baris keempat kolom kedua ada harganya 8.000. Nah, selanjutnya untuk matriks B pada baris pertama kolom kedua yaitu 7.500. Baris kedua dan kolom kedua 16.000, baris ketiga dan kolom kedua 10.000, dan baris keempat kolom kedua yaitu 8.000 pada matriks B. Berarti matriks A berapa ordo? 4 kali 2. 4 dikali 2. Coba dilihat dulu, mana tahu kelompok visual terdapat yang keliru. Ada yang berbeda, silakan jawabannya yang berbeda. Oke, ada kelompok yang apa beda? Ada? Coba kamu ulang lagi, tolong yang lain ditulis di kertasnya apakah beda ya? Kamu sebutkan. Tolong yang lain tulis A1, tulis sama nggak gitu? Yang matriks B itu terdapat soal yang pertama, baris pertama kolom pertama dengan harga 7.000, baris yang kedua kolom yang pertama harganya 16.500, baris yang ketiga kolom yang pertama ada 10.000, dan yang terakhir baris keempat kolom ke-1 dengan harga 8.000. Coba dilihat lagi apa ada yang salah atau ada yang keliru. Oke, kelompok yang ini. Pada baris keempat kolom ke-1 itu seharusnya 9.000, tapi di kelompok visual bilangnya 8.000 tadi. Oke, katanya di baris keempat kolom pertama. Baris keempat kolom pertama katanya dia 9.000, betul apa kan?
Betul nggak 9.000? Kamu jawab? 8.000, Bun. Oke. Kelompok yang ini sama yang mana? 8.000, 9.000? 9.000. Oke. Berarti untuk matriks B baris keempat dan kolom pertama ternyata benar Harganya 9.000 ya. Oke, 9.000. Tolong direvisi kelompoknya 9.000 ya. Dan yang akan dikumpulkan tolong direvisi jawabannya adalah 9.000. Ada yang beda? Ya. Yang kecil baris kedua kolom 1 dan 3-nya 6.500. Baris kedua? Oh jadi. Oke, baris. Ada yang beda lagi? Ada yang beda? Sama semua? Oke, berarti cuma ada perbedaan di baris keempat kolom pertama. Oke, jawabannya adalah 9.000. Oke, tepuk tangan untuk kelompok iswari. Kira-kira ada yang mau tanyakan mengenai materi yang mereka bahas tentang kesamaan dua matrik? Oke, saya sekalian ya. Kelompok kedua yaitu menjelaskan tentang kesamaan dua matrik. Setelah kamu membahas soal tadi, kira-kira apa syarat dua buah matrik bisa disamakan? Tunjuk tangan. Oke, Bakis. Oke, tadi setelah kamu baca ternyata dua matrik bisa disamakan apabila ordonya sama. Yang kedua, kalau dia sama kita mau lihat apa? Gimana? Posisi dua matrik ini misalnya misalnya A, B, C, D, E, F. Kamu melihat dia sama yang mana? Oke, contoh aja. Yang mana sama? Si A sama dengan siapa? Tangan. Oke. A sama dengan 1. Kenapa kamu katakan A sama dengan 1? Itu tadi. Jadi dua matrik bisa dikatakan sama apabila sama letaknya. Bahasa matematika itu namanya elemen. Jadi dalam matrik ini ada namanya elemen. Ini elemen nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu elemen. Jadi dua matrik bisa dikatakan sama apabila elemennya sama atau seletak. Itu kesimpulan dari kesamaan dua matrik. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, kita bahas lagi dua materi lagi tentang definisi matrik dan transpos. Kita coba kelompok kinestetik. Silakan ke depan kelompoknya. Siapa yang lanjutkan? Kelompok lain mau semua ya? Oke, kelompok kinestetik mau yang mana materinya yang dibahas? Oke, jadi kesimpulan dari dari kesamaan dua matrik yang dua itu cuman ya ordo sama dan elemen seletak. Kamu menyamakan dua matrik, lihat saja. Lanjut kelompok kinestetik membahas soal tentang. Oke, pastikan semuanya materi kamu tentang unsur matrik. Cek yang mana yang beda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok kinestetik. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang unsur matriks. Untuk memahami konsep dasar matriks, maka ikuti halaman bawah. Perhatikan posisi dalam bilangan di dalam huruf itu tadi untuk matriks B. Yang pertama, tentukan elemen pada baris pertama dan kolom pertama, yaitu 7.000. Yang kedua, tentukan elemen pada baris pertama dan kolom kedua, yaitu 7.000. Yang ketiga, tentukan elemen pada baris kedua dan kolom pertama 16.000. Yang keempat, tentukan elemen pada baris kedua dan kolom kedua 16.500.
Yang kelima yaitu tentukan elemen pada baris ketiga dan kolom pertama yaitu 10.000. Yang keenam tentukan elemen pada baris ketiga dan kolom kedua yaitu 10.000. Dan tentukan elemen pada baris keempat kolom pertama yaitu 9.000. Dan tentukan elemen pada baris keempat dan kolom kedua yaitu 8.000. Oke, kelompok 2 ada 2 kelompok ada beda? Sama semua jawabannya? Sama? Ada yang beda? Atau kurang dengar? Mau sekali lagi, buat sih kesuarakan. Tentukan elemen pada baris pertama dan kolom pertama atau A11, A11 sama dengan 7.000. Ya 7.000, berarti kan jawaban kelompokmu. Yang kedua, tentukan elemen pada baris pertama dan kolom kedua yaitu 7.000. Yang ketiga, tentukan elemen pada baris kedua dan kolom pertama yaitu 16.000. Yang keempat, tentukan elemen pada baris kedua dan kolom kedua 16.500. Tentukan elemen pada baris ketiga dan kolom pertama yaitu 10.500. Tentukan elemen pada baris ketiga dan kolom kedua yaitu 10.000. Tentukan elemen pada baris ketiga dan kolom pertama yaitu 9.000. Tentukan elemen pada baris keempat dan kolom kedua yaitu 8.000. Ada yang beda? Kelompok ini? Sama? Coba ulangi. Baris kedua berapa? Baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua 16.500. Kalau yang baris ketiga kolom 1 berapa tadi? Baris ketiga kolom pertama Makanya jam apa? Kamu jawab tuh. 10.000. Kalau seharusnya itu kan 10.500. Kayak kamu inginnya 10.500. Itu apa? Baris apa? Kalau baris ketiga kolom 1. Baris ketiga kolom 1 pakai sama seperti ini. Kelompok ini 10.000, kelompok apa? Ini 10.000. 10.000. Kamu? 10.500. Baris ketiga kolom 1. Baris ketiga kolom 1. Bagaimana kelompok sini? 10.500. Oke. Berarti 10.500. Yang mana? Oke, berarti yang kelompok ini perbaiki tolong 10.500. Itu salah lihat tadi. Oke, kita samakan suara. Kira-kira ada pertanyaan lagi tentang menyamakan tentang unsur-unsur dari matriks. Oke, pertama ke kelompok kinestetik. Kinestetik itu tentang unsur-unsur dari matriks. Sebelumnya menjelaskan lagi unsur-unsur dari matriks yaitu terdiri dari baris dan kolom. Oke, terdiri dari baris dan kolom. Kita buat matriksnya itu bentuknya seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah ini dia, ini matriks. Jadi pengertian matriks melihat kalau ada angka atau bilangan yang disusun berdasarkan ada baris dan ada kolom, kemudian kamu melihat dia ada di kurung tanda siku, itu namanya matriks. Ya, kalau ada ketemu soal dia di kurung siku, kemudian terdiri dari baris dan kolom, itu namanya matriks. Oke, berarti di dalam matriks ini unsur-unsurnya ada namakan dengan ordo. Ordo itulah yang dikatakan dengan baris kali kolom. Sehingga kalau kamu ketemu matriks, kamu tahu ordonya. Kamu lihat aja berapa banyaknya baris, berapa banyaknya kolom. Oke, ini saya tambah lagi. Kira-kira matriks yang saya berikan ini itu ordonya berapa, Ruben? Ya. 3 kali 4. Kenapa kamu mengatakan 3 kali 4? Karena baris kali kolom. Barisnya berapa? 3, kolomnya
4. Inilah yang disimpulkan bahwa untuk mengetahui unsur-unsur dari sebuah matriks, kamu harus tahu baris, harus tahu kolom. Dan matriks itu apa? Matriks itu terdiri dari baris dan kolom yang ditutup dengan tanda siku. Oke, ini kesimpulan dari kinesthetik. Nanti disimpulkan semuanya ya. Oke, kelompok yang terakhir audio, coba nanti kamu membahas tentang transpose. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, di sini kami berdua perwakilan dari kelompok audio akan mempresentasikan mengenai hak dari transpose matriks. Langsung saja pada kertas aktivitas 4 terdapat ada 2 tabel, yaitu ya bisa terlihat tabel pertama dan tabel kedua. Nah, pada tabel ini kita akan membahas tentang matriks. Nah, matriks itu akan kita ubah menjadi matriks transpose. Sebelum itu, dari tabel ini kita ubah dulu menjadi matriks. Yang pertama itu ada tabel pertama, kita ubah menjadi matriks A. Bisa dilihat seperti yang Bunda bilang tadi, kalau misalnya matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Kita tentuin dulu mana itu barisnya, mana itu kolomnya. Pada tabel pertama itu barisnya yang di samping itu ada 6, 4, 4, 2. Dan kolom yang pertama itu ada 6, 4, 3. Langsung saja matriks A-nya atau matriks pertamanya yaitu 6, 4, 4, 2, 4, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 8. Matriks B-nya atau matriks keduanya yaitu 6, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 2, 3, 8. Selanjutnya pertanyaan pada aktivitas keempat yaitu yang pertama, ordo matriks A adalah 3 kali 4 dan ordo matriks B adalah 4 kali 3. Yang kedua, elemen baris 1 matriks A adalah 6, 4, 4, 2. Elemen kolom 1 matriks B adalah 6, 4, 4, 2. Yang ketiga, elemen baris 2 matriks A yaitu 4, 5, 4, 3. Elemen kolom 2 matriks B yaitu 4, 5, 4, 3. Yang keempat, elemen baris 3 matriks A yaitu 4, 4, 5. Dan elemen kolom 3 matriks B yaitu 3, 4, 5, 8. Nah, kesimpulan tentang hubungan matriks A dan B ini yaitu matriks A jika ditransposkan hasilnya akan menjadi matriks B. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, apakah ada yang keliru dari kelompok audio atau yang beda jawabannya? Apakah kurang jelas? Oke, ada beda kelompok lihat tuh, silakan. Elemen baris ketiga matriks A1 kami menjawabnya 3, 4, 5. Yang mana? Boleh diulang? Kok suaranya? Elemen baris 3 matriks A 3, 4, 5. Iya. Salah. Elemen baris 3 matriks A. Kamu jawabnya 4, 4, 5. Harusnya? 3, 4, 5. Harusnya 3, 4, 5, 8. Oke, harusnya 3, 4, 5, 8. Gimana kamu ini? Ya, jadi kita tengok yang paling transpose. Berarti harusnya 4, 4, 5. 4, 4. Ayo gimana nih? Ada beda pendapat. Oke, setelah itu transpose, kamu mencari baris 3. Baris 3. Setelah transpose mana? Ini. Ini transpose. Oh, ini transposnya. Oke. Ayo. Kalau Zuriatul dia 3, 4, 5, 8. Kelompok 2 kelompok itu adalah 4, 4,
Sebelumnya, saya tanya dulu, baris awalnya apa? Baris apa nih? Baris tiganya, saya bisa jawab. Baris tiganya pertama awalnya apa? 3, 4, 5, 8. Baris awalnya 3, 4, 5, 8. Oke? Ingat, baris 3 jadi kolom. Baris 4 jadi kolom. Kolom 4 jadi baris. Kolom 5 jadi baris. Kolom 1 jadi baris. Sekarang kita mencari baris 3 yang sudah ditranspos. Berarti awalnya dari kolom kan? Berarti kita lihat kolom berapa? Kolom 3. Kamu lihat kolom 3 awal apa? 4, 4, 5. Jawabannya adalah 4, 4, 5. Oke? Ada lagi beda? Ada lagi? Oke, kita nanti kelompok yang terakhir. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya jelaskan lagi tentang transpose. Transpose itu adalah yang sudah kamu baca ya, mengubah dari baris menjadi kolom atau sebaliknya, kolom menjadi baris. Tadi kolom 1 jadi baris, kolom 5 jadi baris, baris 3 jadi kolom 3. Itu transpose. Kira-kira materi kita yang 3 ini tentang unsur matrik, 2 matrik yang sama, matrik transpose. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan masing-masing kelompok kumpulkan tugas hasil kelompok dulu. Gabungkan lagi ke mereka. Saya kumpulkan hasil tugasnya. Sudah? Oke, bikin nama kelompoknya ya. Kelompok audio, visual, dan sinestetik. Oke, silakan. Dulu kelompok aja. Tentukan jangan hilang aku berkas. Oke, silakan kelompok. Oke, bikin judul kelompoknya. Oke, setelah dikumpulkan, kita coba dulu evaluasi. Ya, tadi saya kan mencari pengetahuan dari bekerja sama. Ya kan, dari bekerja sama itu saya mau lihat ada hasil nggak dari pribadi kamu masing-masing. Oke, setelah dikumpulkan, tolong kelompoknya. Setelah dikumpulkan, kamu langsung bentuk meja seperti kita ulangan biasa. Silakan. Nggak seperti biasa, kerjakan seperti ulangan biasa. Nggak apa, boleh buka buku, boleh buka semuanya, sama nengok hasil tadi. Ini nggak ada enter. Enter kelas mana? Silakan.
aja. Seperti biasa kita kayak tulis apa semuanya. Kerjakan sendiri. Nggak usah takut nilainya rendah. Karena kita ingin juga di mana ada kekurangan kita dan pembelajaran ini. Bisa kan? Oke. Buat nama kelas. Apanya? Ada yang lebih? Ada nih. Jangan nampak, boleh maju ke depan tulis ya. Kerja sendiri. Ada sama kumpul ya. Sendiri kalau apa-apanya. Nitip. Benar nggak? Apa? Nah, maksudnya langsung tengok di mana kekurangan dan kamu jawab. Seperti kemarin kita pretest, ya kan? Nah, yang berkelahi, jawab aja semua kemampuan. Nomor 4 ini, nah 5 ini soal material. Itu kan si A, itu kan si B. Jawab aja seperti kita pretest kemarin. Pretest.
betul? Cepetan 5 menit. Kenapa cepatkan jadi ada guru kuat cepat? Hah? Oke, jawab singkat ini ya, singkat-singkat aja. Mana sampai 5 menit sebenarnya selesai. Cuma kalau selesai aja kan. Oke, 1 menit lagi. Jangan diskusi. Waktu diskusi sudah habis. Kerjakan saja sesuai dengan kemampuan kamu. Ya. Opor ke depan, opor ke depan. Sama siap kerjakan aja, kumpulkan. Titik jawabannya ya, karena kan konsep aja. Silakan opor ke depan. Opor aja saya, tidak usah jalan, opor aja. Nanti udah ambil di depan. Oke, 1, 2, apa nama ya? Apa nama? Oke, belakang. Ayo cepat. Habis? Oke. Dapat tiga? Kita bahas bersama-sama ya. Siapa yang mau jawab di tangan nomor 1? Oke, Balkis. 3. Kenapa 3? Karena baris 3 kolom 2 itu 3. Oke, karena ini baris 3, ini kolom 2. Nah, tengok. Baris 3, kolom 2. Berarti nilainya adalah 3. Oke, betul ya. Oke, lanjut lagi jawaban nomor 2. Oke, adik-adik. Himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena baris keempat tidak ada. Kita hanya sampai baris ke-3. Maka jawabannya tidak ada aja langsung. Atau himpunan kosong.
Nomor 3, siapa mau menjawab matriks transpose? Kalau ada yang sepeda, berikan ya. Kalau nanti baptis, ngisi orang di depan. Kalau mau di depan ya, yang mau di depan namanya. Mau di depannya hanya sekali boleh ya. Hampir rolling, nanti sudah itu baru boleh jawab. Jadi semuanya harus di depan. Oke, maju aja nggak apa-apa, salah, nggak masalah. Ada beda? Ada beda? Ini 5, min 6, 7, 8, min 3, 2, 1, min 4, 5, 3, min 1. Ada beda? Ya. Oke, tutup nomornya. Usahakan jangan itu aja lagi orang maju. Beda-beda lagi orangnya. Kita bagi-bagi ya. Oke. Nah, saya minta hanya keberanian kamu maju. Jangan pikir salah sebenarnya. Oke, yang udah maju kemarin, minggu kemarin, tak apa lagi ya. Sudah habis semua, tapi kuntum terpenuh pun. Soalnya kita rolling dari awal. Oke. Lanjut. Sama ya. Ada beda? Oke. Siapa yang mau jawab nomor 4? Oke. Nomor 5. Oke, silakan apa? Berarti nomor 5 dulu, karena berhubungan dengan nomor 4. Nomor 5. Oke, menurut Juliandi bahwa nilai B itu adalah 6. Ada yang beda? Sama Becky? Siapa yang belum pernah nih? Sini ya. Oke, kita dulu dari sini. Oke, kita tengok di mana kenanya. Terus di bawah nih, dari mana perbedaannya nih, ngomong gini kan. Oke, betul? Betul? Ada yang beda? Ada? Oke, saya perbaiki ya. Keduanya benar. Boleh Zuliadi mengambil si 6B, boleh Zania mengambil si 5. Cuman kesalahan Zuliadi itu konsep dasar Zuliadi. Yang namanya perkalian, kalau kita pindahkan ke kanan, maka kita bagi. Kita bagi. Oke? Jadi kalau dia dikali, maka kita pindahkan harus dibagi. Sehingga jawaban B-nya apa? 2. Nah, sama. Jadi mau cara bagaimanapun berbeda, yang penting konsepnya benar, jawabannya sama. Oke? Berarti jawaban nomor 4 boleh cara ini, boleh cara yang kedua. Terserah ya. Oke, hasilnya adalah 2. Oke, lanjut si A. Ada yang beda? Ada? Enggak. Oke, alhamdulillah selesailah materi kita pada hari ini tentang konsep matriks. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin merefleksi seperti biasa nih dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang minggu kemarin beda mungkin refleksinya ya. Nah, minggu ini kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan apa yang bagaimana yang kamu menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Siapa bisa mengungkapkan? Oke, siapa bisa mengungkapkan bagian yang menarik pada hari ini? Nah, apa kira-kira? Mengapa menarik?
Ya. Kan tadi kan udah dibahas tuh tentang matriks dan kita dalam kita membeli barang-barang kayak di kantin gitu. Nah, yang hal menariknya kita bisa mengetahui bagaimana cara matriks itu bekerja pada perjualbelian atau pada jual beli. Oke, jadi istilahnya kalau saya ambil kesimpulan yang menarik pada kamu pada saat pembelajaran pada hari ini, bahwa materi itu ternyata bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk penjualan gitu ya. Oke, jadi kamu harus terbuka pikiran bahwa kita belanja dimanapun itu bisa dibawa dalam bentuk materi. Ada lagi yang masih masuk kan? Oke. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui kalau ada 3 konsep sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Jadi siswa pun dapat menyesuaikan bagaimana proses belajarnya. Jadi lebih dapat memahami dengan karakter dia yang mendengar secara audio, melihat visual dan juga kinestetik. Jadi setiap siswa itu lebih memahami pembelajaran matriks sesuai dengan yang nyamannya dia cara belajarnya. Oke. Kalau saya simpulkan dari kata kawan-kawan ini bahwa sebaiknya pembelajaran kita itu dibagi sesuai dengan minat, ya kan? Nah, kalau yang ada hobi mendengar, melihat YouTube, pakailah itu. Atau yang hobinya membaca, pakailah membaca visual. Atau yang dia suka ke lapangan, yang rasa mencemurah bulu, langsung dipraktekkan ke lapangan. Jadi kita tadi mencoba dengan 3 metode. Nah, itu yang menurut kawan kamu itu yang menarik. Oke. Refleksi yang kedua. Strategi apa yang kamu gunakan untuk memahami materi ini? Strategi. Apa strategi tadi? Apa untuk aja? Strategi apa yang kamu gunakan untuk memahami materi hari ini? Apa? Visual. Oke, berarti yang lebih menarik yang menurut kalian adalah visual ya. Oke, visual. Karena kenapa visual? Dalam buku bisa kita lihat nanti di dalam buku juga diberi keterangan sehingga kita lebih gampang memahaminya. Oke, berarti kawan kamu mengatakan dia lebih menarik dalam bentuk visual. Tapi kita nggak harus langsung menjawab visual ya. Refleksi hari ini saya mengungkapkan. Sudah. Oke, hari ini kita mengungkapkan strategi apa. Waktu kawan kamu mengatakan visual, tapi tidak harus visual, itu kata hati dia. Ya, pada kata hati kalian yang tidak mau mengungkapkan, mungkin aku sukanya jadi macam-macam yang kamu senangi. Jadi saya mengambil pendapat dari kawan kamu tadi bahwa strategi yang disenanginya itu adalah visual. Oke, sebelum tertutup saya simpulkan materi hari ini, ya kan? Saya simpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan yang pertama? Oke, Ruben. Setelah membahas soal yang diberikan, saya dapat menyimpulkan kalau syarat dari 2 matrik yang sama itu ordonya juga harus sama. Syarat 2 buah matrik yang sama itu adalah ordonya yang sama. Berarti ini Ruben yang menyimpulkan Ruben ini. Berarti syarat 2 buah matrik yang sama, ordonya sama dan elemennya harus satu letak. Apa lagi bisa menyimpulkan? Kamu udah tutup. Untuk mengubah matrik transpose, maka caranya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Untuk mengubah matrik transpose, maka yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan ketiga. Yang ketiga nih. Saya menyimpulkan. Nah, yuk. Engkau tadi yang saya sampaikan. Kita simpulkan. Yang pertama tadi si Ruben mengatakan 2 matrik sama syaratnya. Si Kunto mengatakan bahwa transpose itu bagaimana. Yang ketiga, apa saja unsur dari matrik. Oke, yang mau menjawab, oke. Si Jadi. Oke, kamu tentunya. Ternyata unsur dari matrik itu terdapat baris, kolom, dan ordonya itu baris transpose. Oke, untuk mengetahui unsur matrik, dalam matrik itu hanya kamu harus tahu 2. Baris dan kolom. Kalau kamu udah tahu baris dan kolom, apapun soal matrik bisa kamu jawab. Yang penting tergantung konsepnya. Perkalian bagaimana? Nanti ada soal penjumlahan, ada pengurangan. Yang penting kamu tahu dulu yang mana yang baris, yang mana yang kolom. Oke, itulah 3 kesimpulan
yang telah kita lakukan dari materi hari ini. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan buah-buah matriks. Tolong nanti dibaca bukunya, kemudian yang meminta untuk tengok YouTube. Yang penting pada hari H nanti saya tanya kembali sama kamu, mengingat kembali apa yang kamu baca selama seminggu. Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Oke, alhamdulillah selesai kegiatan kita pada hari ini. Tolong ketua kelas siapkan. Semua siap. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita berdoa kepada doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP tolong diambil kembali, jangan sampai hilang. Oke, habis ini kamu dapat apa? Ekonomi. Ibu guru sambutannya. Oke, terima kasih.